Dan sampai jam 10 malam kami lihat itu sudah sampai 15.000 sampai 15.000 ya. 15.000. Dan sebelum kami tidur, kalian berdoa kayak semoga video semoga kami video pertama ini video pertama kami sampai 20.000. dan akhirnya ternyata ketika kita bangun, jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita nggak akan membahas tentang horor dulu, karena hari ini kita akan membahas tentang perjalanan dan perjuangan kami dalam proses pembuatan channel YouTube ini. Tapi sebelum itu aku mau mengenalkan kalian kepada orang yang di sampingku ini. Dia adalah Kak Ahmaria Hidayat, yaitu editorku, kru satu-satunya, partner dalam pembuatan channel YouTube ini. Jadi inilah orangnya. Oke, gimana sih perjalanan kami dalam proses pembuatan channel YouTube ini? Stay terus di sini. Dan buat kalian yang seneng banget nonton game, main game, atau nonton video-video lucu, kalian boleh banget mampir ke channel YouTube dia di bawah ini. Oke, langsung aja. Jadi awal mula kita nge YouTube itu awalnya karena beberapa teman-temanku di sekeliling aku ini, teman-teman di kampus, di rumah, termasuk dia ini, memang sangat-sangat menyukai horor, konten-konten horor. Nah, jadi mereka ini seneng banget kalau misalkan aku ceritain tentang horor, bagaimana pengalaman aku yang menemui horor-horor kayak gitu ya. Atau karena kami ini memang seneng main Twitter dan seneng membaca tentang tweet horor. Tapi beberapa temanku ini takut kalau membaca sendiri. Jadi biasanya mereka minta tolong untuk aku yang membaca. Lalu keesokan harinya aku menceritakan kepada mereka tentang tweet horor yang aku baca. Seperti waktu lagi viralnya tentang KKN Desa Penari. Nah, beberapa temanku itu minta tolong diceritakan lebih detail mengenai KKN Desa Penari itu dari dua sudut ya waktu itu. Ya, dari sudut si Ayu dan si siapa sih? Dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Widya dan Lut. Benar. Nah, pada saat itu mereka ini emang seneng banget aku ceritain. Tapi lalu beberapa bulan kemudian dia ini sering banget ngajakin aku buat ngekonten di YouTube. Nah, tapi pada saat itu aku tuh masih kayak malu gitu kalau misalkan mau bercerita di depan kamera kayak gini. Lalu puncaknya itu pada saat awal-awal lockdown ya, pada saat corona. Nah, jadi kita ini memang kampus juga lagi libur, terus tugas juga udah nggak banyak lagi karena memang udah mau ujian ya. Lalu pada saat itulah ya udah aku pikir ya udah ayo kita buat. Tapi pada saat itu aku tuh masih malu kalau misalkan mau nampilin muka kayak gini. Jadi untuk konten pertama kita hanya rekam suara atau audio aja. Nah, ternyata setelah pada tanggal berapa itu? Tanggal 27 April ya. Pertama sekali. Nah, pada tanggal 27 April kita upload yang pertama sekali itu video tentang 10 hari. 10 hari bersama makhluk halus ya. Nah, itu kontennya kita ambil dari thread di Twitter, tapi kita udah izin dulu sama pemilik threadnya. Kita izin kalau kita mau menceritakan ulang cerita itu di channel YouTube kita. Nah, setelah itu kita rekam audionya, lalu kita upload. Ternyata nih respon dari teman-teman kita sangat baik. Mereka tuh sangat mensupport kita untuk lebih baik lagi. Nah, mereka juga kayak memberikan saran. Oh, gini nih Mi, kamu itu kurangnya di sini, kamu itu kurangnya di sini. Mereka kasih masukan, mereka kasih saran. Nah, dari situlah kami ini lebih tertantang lagi untuk membuat yang lebih bagus lagi. Tapi karena udah terlanjur, di video kedua kita melanjutkan part dari video yang pertama. Jadi kita tetap mengupload di audio saja. Nah, untuk selanjutnya karena kita merasa lebih tertantang nih, mereka juga udah support kita, mereka juga udah memberikan saran. Jadi kita mulailah untuk mengupload dengan menampilkan muka. Jadi untuk alasan saya mengajak Mia untuk YouTube karena dari cerita-cerita, kalau Mia sendiri itu kalau sedang cerita itu seperti kita terbawa suasana, seperti di dalam apa yang dia ceritakan. Jadi sayang sekali apa yang dia mempunyai bakat untuk bercerita tidak diekspos atau dia dapat ditampilkan dan banyak oleh orang lain ketahui. Awal saya ingin ngajak Mia ini itu awalnya pertama saya dengan Mia cerita tentang Desa Penari, kakak Desa Penari, dan bercerita panjang lebar dan
awal itu memang Desa Penari itu di YouTube tuh sendiri itu belum ada yang banyak yang cerita seperti Nancy Judge atau yang lain-lain. Itu kontennya sangat meledak lagi di Indonesia. Saya ngajak Mia buat konten pertama dan bisa dapat penonton yang banyak. Soalnya saya menonton sendiri di YouTube itu konten-konten yang audio saja itu bisa sampai 1 juta, bisa 2 juta pada saat itu. Kalau saya kan kalau tidak di export atau ditampilkan di YouTube, dan pada saat waktunya sangat tepat, tetapi Mia tidak mau, ya buat tidak apa-apa. Dan selanjutnya itu mau bulan April tadi ya, lanjut bulan April tadi. Untuk sendiri kami mengapa mengambil konten horor? Nah, saya dan Mia juga senang dengan konten-konten yang berbau horor, dan di Indonesia sendiri juga konten horor itu sangat kental dan peminatnya masih banyak. Untuk konten pertama kami itu kami hanya menggunakan audio karena Mia sendiri tidak mau menampilkan wajah karena malu belum pede atau belum berani lah untuk menampilkan wajah. Tapi saya membujuk dan beberapa teman yang lain juga ya. Sudah video pertama yang kami tampilkan itu memang sengaja saya bujuk Mia untuk membuat video audio biar Mia termotivasi dan ada dorongan dari teman-teman yang lain. Setelah saat itu video kedua itu untuk konten yang kedua itu Mia bawakan wajah dengan konten horornya yang cukup banyak ya penontonnya. Lumayan. Untuk sendiri ngomong apa sih dah? Untuk konten kami sendiri, awal-awal kami tidak tahu bagaimana cara mendapat subscriber dan view yang banyak. Awal-awal kami itu untuk subscribe dan view itu kami minta tolong sama teman-teman dulu, sama keluarga. Part kedua kami itu sudah mencapai 100 subscriber. Itu sangat senang kami. Karena memang banyak banget yang bilang kalau misalkan mencari subscriber itu lebih susah daripada mencari jam tayang. Nah, pada saat itu ketika kami mendapatkan email dari YouTube ya, kalau kami sudah mencapai 100 subscriber, itu rasanya kayak oh my god, kami tuh senang banget kayak gitu. Tapi ada juga teman yang bilang lebih utama itu mencari jam tayang dibandingkan subscriber. Tapi kalau pribadi kami sendiri, subscriber itu lebih menunjang untuk mendapat view yang lebih banyak dari orang lain. Nah, pada awal-awal video kami mengupload video YouTube, kami itu meminta tolong dengan teman-teman sekitar kami dulu. Misalkan nih, kami menghubungi teman-teman kami yang lama-lama, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram. Kami minta tolong kayak, ini nih channel YouTubeku, tolong dong di-subscribe, kayak gitu ya. Nah, pada saat itu, alhamdulillahnya banyak banget yang mensupport kami dengan men-subscribe dan juga memberi saran-saran. Misalkan mereka yang udah nonton, mereka bilang, Mia, kamu itu kurangnya di sini. Mia, kamu itu kurangnya di sini, kayak gitu. Mia, kayaknya editingnya kurang nih, ketika itu. Yeah. Nah, kayak soundnya terlalu besar, suaranya kecilan. Terus kalau bisa dikasih kayak jump scare, ya kan? Iya. Terus ada juga yang bilang masalah background ya. Background. Kalau ada yang bisa itu dikecil saja seperti YouTube gaming itu, dan gambar-gambar itu lebih dibesarkan. Tapi juga walaupun kami mendapat dukungan, ada juga yang mendapatkan nggak hanya cuma dukungan aja, tapi juga dapat bulian. Apa jadi YouTube, tapi walaupun kami mendapatkan hinaan atau berbagai dari orang lain, kami tetap motivasi. Itu kami jadikan sebagai motivasi kami agar kami tuh bisa membuktikan kepada orang-orang yang sudah membuli kami bahwa kami tuh bisa. Dan waktu 5 bulan ini kami sudah bisa mencapai monetisasi. 2000 years later. Untuk awal-awal kami YouTube sendiri, untuk view kami itu sangat meningkat karena dari awal tuh kami meminta tolong subscriber teman sendiri dan keluarga, dan kadang-kadang kami menonton video kami sendiri. Pada awal itu untuk suatu bulan tuh view kami sudah mencapai view itu rata-rata video tuh sampai 200, 500, pernah sampai 500 ya. 500, 200, 300, dan puncak pertama
itu kami di video kami di minimarket Kuntilanak ya, Kuntilanak di Mister Misteri Kuntilanak Misteri di Kuntilanak. minimarket TPU TPU Kanakawat ya. Kanakawat. Nah, tapi sebelum itu kami tuh sempat merasa down karena Down. sebelum channel yang sebelum video itu kami sempat mengalami penurunan jumlah viewer. Nah, bahkan pada saat kami ngupload itu satu hari itu hanya yang nonton Iya. hanya puluhan. jadi kami tuh kayak ngerasa apa sih yang kurang, apa sih. Nah, pada saat itu kita mau ngupload tentang tempat-tempat angker ya. Ya, tempat-tempat angker. Nah, tempat-tempat angker. Nah, tapi dia bilang, kayaknya jangan dulu tempat-tempat angker. Kita ini punya ada cerita horor lokal di Palembang yang sangat booming di tahun 2012-an kan. Nah, tapi pas kita lihat di YouTube itu belum ada yang bercerita tentang itu, belum ada yang mengupload video tentang itu. Nah, jadi disitulah kami mencari-cari sumber-sumber yang lumayan valid lah ya untuk kami ceritakan di channel YouTube kami. Mungkin untuk mengapa kami mengambil konten itu karena itu suatu cerita yang dari saya masih SMP. Itu suatu ceritanya tuh sangat bagus, tapi belum ada pembuktian atau media-media yang puas dari cerita tersebut. Nah, itu hanya dari mulut ke mulut dan tidak tahu kebenarannya bagaimana. Makanya ketika kami mengupload video itu, kami tuh kayak nggak nyangka banget ya, dalam waktu 24 jam kami itu udah mencapai 1000 viewer ya. 1000 viewer. Nah, tapi untuk video-video kami sebelumnya itu belum pernah mencapai 1000, palingan mentok di 700 kalau nggak salah ya. 700 dan 500. 500 sampai 700. Nah, makanya di situ kami ngerasa kayak wow, kami semangat lagi, membara lagi ke semangat kami. Ya, dan kami juga hampir. Nah, selanjutnya mulailah kami itu tertarik untuk membahas tentang Palembang. Nah, pada saat itu kami membahas tentang misteri makhluk gaib di Universitas Sriwijaya. Nah, tapi pada saat itu kami mulai mengalami penurunan. Nah, kami mencari lagi konten apa sih yang yang dulu-dulu pernah viral di Palembang, seperti Mr. Gepeng ya kan. Nah, tapi walaupun Mr. Gepeng itu pernah viral di Palembang dan di anak-anak sekolahan, tetapi ternyata sedikit juga. Tidak se-booming di benar. Kanakawat. Nah, tidak se-booming itu. Lalu mulailah kami tuh kayak down lagi. Nah, kami mulai mencari lagi seperti Pasar Pocong, apalagi Jimpang Laris belum. Nah, setelah itu kami tuh kayak ngerasa down, gimana sih kok turun lagi kayak gitu, gimana sih kok viewer kami tuh sampai turun lagi. Nah, pada saat itu dia ini iseng-iseng kayak nge-share lagi link tentang minimarket ya, di Facebook, di grup Palembang. Ternyata pada saat itu dalam waktu saya mengirimnya jam 8 dan saya melihat di YouTube studio jam 9, itu yang nge-share atau yang view itu sudah sampai 5.000 dalam waktu 1 jam. Benar. 1 jam. Padahal awal video itu kami share itu udah 1 bulan, itu Cuma sudah mentok di 2.000, itu sudah jadi 7.000. Dan sampai jam 10 malam kami lihat itu sudah sampai 15.000 sampai 15.000 ya. 15.000. Dan sebelum kami tidur kalian berdoa kayak semoga video pertama kami nyampai sampai 20.000. dan akhirnya ternyata ketika kita bangun, aku tuh kayak langsung buka itu studio, buka, wah kok bisa ya langsung 20.000 ya Allah. Dan video itu juga membuat dalam 3 hari itu sampai 50.000 dan 65.000 view, dan penontonnya dan subscriber itu nambah menjadi 500 menjadi 1.000. Itu udah awal kami senang karena sudah tercapai 1.000 subscriber dan tinggal monetisasi. Dan kami juga dalam video yang TPU Kanakawat itu yang misteri pocong tadi itu dalam 1 hari sampai mengumpulkan 1.000 jam tayang. Benar. Itu dari kami itu nge-start hanya sudah hampir 1-2 bulan itu baru 750 jam ya. 750 jam itu nge-start menjadi sekitar 1.700, dan total dari kami meledaknya video itu kami sampai 2.600. Nah,
sekitar saat itu kami sudah mengalami penaikan. Nah, tapi tidak kami pungkiri, dalam meledaknya video ini, itu banyak sekali memang yang merepost kiriman kami di Facebook itu. Kayak waktu itu pas kakak kirim ke grup-grup yang di Palembang gitu, itu sampai pernah 100-an yang nge-share, 100 yang nge-repost. Itu kayak wow, banyak banget gitu ya. Nah, ternyata nih guys, disitulah letak kita itu bisa memperbanyak viewer kita. Jadi dari orang-orang lain itu kan mereka yang nge-share, itu mereka memberitahu ke teman-teman mereka tentang channel YouTube kita ini. Nah, disitulah sampai-sampai tuh ya, pernah waktu itu di malam-malam harinya itu teman aku nge-screenshot di Facebook dia, nampil channel YouTube aku. "Nih, ini beneran kamu?" Dia waktu itu dia tuh nggak tahu kalau aku nih buat channel YouTube. Nah, dia tuh terkejut kayak, "Lah, ini Mia," kayak gitu. 2,000 years later. Habis kami mendaki dari nge-share di beberapa pantun tadi, kami juga rutin untuk nge-share video-video kami. Dari awalnya kami mengikut SEO, itu sehari sampai 50 view dan durasi nonton 5 menit atau 10, dan kami mulai mengurangi, dan kami hanya nge-share aja di Facebook. Itu kalau nggak salah tuh dari sehari itu bisa 3 kali, dari pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, sampai malam. Sampai beberapa video Facebook kami kena blok oleh YouTube dan Facebook tidak bisa nge-share lagi di grup, hanya bisa nge-share di chat atau bisa dibuat postingan saja. Nah, oleh saat itu kami lebih semangat lagi untuk nge-share, dan hampir 1 bulan atau 2 bulan ya, video kami terus naik, dan memang ketika dalam waktu 1 bulan itu video kami mengalami penurunan lagi. Nah, itu kami itu mengalami penurunan pada saat Lebaran ya. Lebaran. Nah, pada saat itu Lebaran, 1 bulan kami itu kalau nggak salah nggak ngupload ya. Apa ada juga ini kan? Memang lagi sakit, aku juga lagi sakit, terus lagi sibuk karena bantuin ibu untuk buat kue kayak gitu kan, untuk persiapan Lebaran, dan juga lagi sibuk buat kuliah. Nah, pada saat itu kami itu benar-benar kayak nggak ngupload selama sebulan. Tapi nge-share tetap. Nah, tapi ketika kami mulai ngupload lagi, itu kami mengalami viewer yang sangat sedikit, yang menurunnya sangat drastis sekali. Terus kami juga berpikir bahwa konten horor kami ini udah nggak masukkan lagi untuk penonton view, untuk subscriber kami, dan kami juga ingin pindah konten ya, dari konten horor, dari cerita-cerita romantis atau yang set ending atau yang komedi atau. Tapi pada saat itu ketika dia bilang, "Ayo dong kita buat konten tentang komedi," aku tuh kayak, aku tuh nggak bisa buat ketawa di depan kamera sendirian. Waktu berlalu dan tetap semangat di nge-share, akhirnya kami menemukan konten-konten kami yang lumayan, tidak meledak tapi lumayan. Dalam satu video tuh capai 500, 800 dalam jangka waktu 3 hari. Dan ternyata video-video kami yang lama, seperti pokoknya yang lama-lama, yang dulunya nge-start di 700, 800, itu mulai meningkat sampai ada yang 1000, ada yang 2000, benar. Lalu kemudian video kami ini mengalami lagi penurunan kan, dari pas yang Lebaran itu. Kalau nggak salah per hari itu kita cuma dapat 5 jam tayang ya. 5 jam tayang. 5 jam. Nah, ya, untuk kami juga sendiri patokannya lihatnya jam tayang di video, bukan view, berapa view-nya berapa, tidak, tapi kami jam tayang. Karena yang dibutuhkan itu memang sudah jam tayang, subscriber sudah lebih 100.000, tapi jam tayang kami masih sedikit. Jadi patokan kami setiap sore ya, setiap jam 4 nge-share di kami sendiri ada grup YouTube. Jadi kita dapat hari ini cuma 20, itu paling besar itu yang tadi kami paling besar dapat 1000 jam tayang dalam sehari. Yang paling kecil kami hanya dapat 3 jam. 3 jam. Itu 3 jam tuh udah sedih ya. Biasanya patokan paling stabil itu 20 jam, 20 jam atau 25. Tapi tiba-tiba dapat 3 jam itu mulai down banget. Dan kami tuh mikir waktu itu kayaknya kalau misalkan kita dapatnya kayak 5 jam itu pasti kita monetnya di bulan 11, bulan 12 atau bulan 1-an. Nah,
Tetapi ada momen ketika kami lihat ada trending di Twitter, media sosial, itu ada tentang teori konspirasi Presiden Soekarno. Nah, pada saat itulah kami berpikir kayaknya kita nggak usah horor dulu, tapi kita ganti ke konspirasi tentang Presiden Soekarno ini. Nah, pada saat itu kami upload tentang Presiden Soekarno dan kami tuh nggak nyangka ternyata booming lagi dan itu juga target kami, walaupun sebelumnya itu target kami 1 bulan atau 2 bulan lagi itu sudah monet, walaupun dengan kondisi 10 jam atau di bawah 10 jam. Tapi pas Soekarno tadi sudah tampil, kami dalam waktu 3 hari sudah monet. Benar. Kami langsung monet. Kami lihat jam tayang sekitar dapat stabil 50 jam dan 3 hari kami sudah monet. Ya. Pada saat itu kan kalau di YouTube sendiri ya, di YouTube Studio itu mengalami keterlambatan 1 hari ya, keterlambatan 1 hari untuk jam tayang. Nah, jadi kami menunggu lagi beberapa hari untuk bisa mendaftar AdSense. Nah, untuk tahapan yang pertama kami sudah bisa melewatinya. Lalu tahapan yang kedua itu kita membuat akun AdSense. Nah, pada saat membuat akun AdSense itu nggak langsung jadi. Kita menunggu sampai 2 hari ya, kalau nggak salah 2 hari atau 1 hari. Nah, misalkan hari ini kita buat, lalu besoknya baru atau besoknya lagi lusa. Iya, lusa. Lusanya baru kami dapat email kalau misalkan kami belum dapat email, tapi bisa mengikuti itu ya. Sudah tampil iklan? Belum tampil iklan, tapi sudah bisa mengaktifkan di langkah yang ketiga. Nah, sudah bisa mengaktifkan langkah yang ketiga. Lalu ketika kami mengikuti, menunggu lagi beberapa hari, 1 hari atau 2 hari lagi, lalu tiba-tiba kami dapat email kalau misalkan kami bisa mengikuti program YouTube Partner. Nah, di saat itulah kami tuh ngerasa kayak wow, senang banget. Akhirnya dalam waktu 5 bulan, itu bulan berapa kita mulai bulan April, tanggal 27 ya. 27 April itu terus upload video pertama, dan tanggal bulan Oktober tanggal 20-an ya? Enggak, September tanggal 20-an. Nah, pokoknya di video yang tentang Soekarno kami pokoknya di video yang Soekarno itu kami sudah bisa mengajukan iklan. Nah, tapi nggak langsung bisa menampilkan iklan, itu kami mulai manual lagi untuk mengaktifkan iklan-iklan di setiap video kami. Nah, pada saat itu juga kami tuh kayak sedih karena ada beberapa video yang ternyata nggak bisa ditampilkan iklan atau disebut dengan dolar kuning ya. Dolar kuning. Nah, tapi setelah itu kami mengajukan banding ya. Ternyata satu dari dua video tidak bisa dapat dolar hijau, tapi dolar kuning tetap sampai sekarang dan nggak bisa lagi diganggu gugat. Mungkin ini saja perjalanan kami dari YouTube. Mungkin yang selalu tampil itu Mia, tapi di balik layar untuk juga cara pengeditan atau segala sesuatunya itu kami tempuh sangat susah karena kondisi rumah kami yang sangat jauh dan kondisi rumah saya dengan rumah Mia. Karena sebenarnya rumah aku tuh di kabupaten. Ya, rumah saya di kota, jadi waktu kesini sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi untuk editing biasanya saya mengambil ke tempat Mia atau kami kirim dari Google Drive. Nah, tapi kami itu nggak buat satu akun YouTube, akun Google ya. Nah, jadi kami pisahin. Jadi kalau misalkan untuk YouTube, kami punya satu akun Google yang nggak boleh diganggu gugat karena kami takut nanti suatu saat bisa dihack orang ya. Nah, jadi kami buat satu lagi akun Google untuk Drive, kami khusus untuk Drive. Nah, disitulah kami biasanya upload video-video kami. Ya, mungkin itu saja perjalanan YouTube kami. Mungkin kalian yang nonton ini atau subscriber kami bisa melihat kami sangat mudah, tetapi di balik layar itu sangat susah. Dari hinaan, caci maki dari orang lain, kami buktikan walaupun kami belum bisa menghasilkan uang atau belum bisa mendapatkan cuan mendapatkan cuan dari YouTube, tapi kami udah melewati tahap pertama dari untuk sudah mendapatkan iklan.
Mungkin itu saja video kami. Jangan pernah semangat untuk mengupload video di YouTube, karena YouTube selalu melihat orang-orang yang konsisten untuk mengupload video. Nah, jadi itu aja, semoga kalian termotivasi dan jangan patah semangat untuk mengupload video kalian. Dan buat kalian yang mungkin pengen tahu gimana sih tips dan trik dari kami agar dapat memonetisasi channel kami dalam waktu 5 bulan ini, kalian stay terus di channel YouTube ini karena minggu depan kami akan upload tentang tips dan trik memonetisasi dalam channel waktu 5 bulan. Benar. Yaudah, jadi itu aja. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian menyukainya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa Di video selanjutnya. Bye bye.